Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ayuni Andika Putri, NIM E2019-2273 dari S6. Di sini saya akan mereview 5 makalah dari teman-teman saya. Yang pertama yaitu perkembangan politik Islam di Asia Tenggara masa kerajaan Malaka dan Nusantara. Penyebaran Islam di Asia Tenggara dan Nusantara ini terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer, penggolakan politik atau pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar negeri, melainkan Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan perbauran masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Politik Islam di masa kerajaan-kerajaan adalah gerbang pembuka lahirnya kekuatan politik Islam. Para raja Muslim sangat berperan memainkan posisinya dalam mendukung proses Islaminasi. Masa ini juga menjadi penanda runtuhnya dominasi politik Hindu-Buddha. Terhitung hanya secara kultur Buddha saja, agama Hindu-Buddha masih mendominasi pola keberagamaan Nusantara. Masa kolonial menjadi titik kemunduran politik Islam sebagai satu-satunya basis politik yang selama berabad-abad tetap eksis. Kerajaan-kerajaan tidak dapat lagi membendung kolonialisme, namun ada sisi positif akibat lemahnya posisi Raja Islam kala itu, yaitu munculnya perlawanan terhadap penjajahan dari berbagai basis kekuatan Islam seperti para bangsawan, ulama, dan rakyat jelata. Materi yang kedua yaitu keistimewaan Islam Nusantara. Sebagai sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah karena masyarakat Muslim baru berdaulat ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah, dan tidak hanya sebagai Rasul, tetapi juga merangkap sebagai pemimpin atau kepala negara berdasarkan konstitusi yang disebut Piagam Madinah. Selanjutnya yaitu materi ketiga, yaitu pembentuk peradaban periode kenabian. Periode Mekah, ciri pokok dari periode ini adalah pembinaan dan pendidikan tauhid dalam arti luas. Dalam menyebarkan agama Islam di Mekah, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwahnya dengan 3 cara, yaitu yang pertama rahasia, yang kedua semi rahasia, dan yang ketiga terang-terangan atau demonstratif. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah tidak mudah karena mendapatkan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Hal tersebut timbul karena beberapa faktor, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama, bidang politik kekuasaan, dan yang kedua, sosial, persamaan derajat sosial, ketiga, agama dan keyakinan, keempat, budaya, kelima, ekonomi. Periode Madinah, ciri pokok dari periode ini adalah pendidikan sosial dan politik dalam arti luas. Rasulullah membangun tempat-tempat ibadah yang selain di dalamnya bertujuan untuk ibadah, tapi juga untuk mempersatukan kaum muslimin. Terjadi sebuah persaudaraan yang jujur dan kokoh. Ada solidaritas yang erat di antara anggota masyarakat. Sistem militer yang dilakukan musuh sehingga mereka dapat mengakhiri perlawanan penolakannya, permusuhannya terhadap tugas Nabi, dan bekerja sama dan hidup dalam damai. Ekonomi umat Islam yang utama adalah zakat dan sodako yang diambil dari kaum muslimin sendiri dan didaya gunakan untuk berbagai hal, khususnya kaum miskin dan perjuangan di jalan Allah. Selanjutnya yaitu materi keempat adalah Arab pra-Islam, sistem politik kemasyarakatan
kekuatan, dan sistem kepercayaan dan kebudayaan. Secara sosiologis, bangsa Arab sebelum Islam merupakan bangsa yang hidup secara kesukuan. Mereka hidup berpindah-pindah. Hal ini disebabkan kondisi geografis yang tidak mendukung, seperti model tanah yang tandus, berbatu, padang pasir, luas, serta beriklim panas dan jarang turun hujan. Dalam keadaan semacam ini, wajar jika mereka memiliki watak yang keras, suka berperang, merampok, berjudi, berzina, sehingga terkesan jauh dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Demikian ini seakan-akan menjadi tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Keadaan semacam inilah yang menjadikan zaman tersebut zaman jahiliyah. Dunia politik Arab pra-Islam lebih didominasi oleh model kesukuan. Pimpinan tertinggi dari suku di mana fungsi pemerintah syekh ini lebih banyak bersifat penengah, arbitrasi. Daripada memberi komando, syekh tidak berkenan memaksa serta tidak dapat membebankan tugas-tugas atau mengenakan hukuman. Sementara jika ditinjau dari sisi keagamaan, masyarakat pra-Islam memeluk berbagai macam agama. Ini merupakan agama warisan dari pendahulunya. Keadaan tersebut masih terus berlangsung sampai datangnya Islam sebagai agama yang hak serta menyempurnakan diri agama-agama sebelumnya. Sebagai masyarakat Arab pra-Islam sudah mempercayai bahwa Allah adalah Tuhan Sang Pencipta. Bahkan dakwah yang sampai pada mereka sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Namun beberapa puluh tahun kemudian kepercayaan mereka dipudarkan, bahkan direka, diubah, ditambah dan dikurangi oleh masyarakat pengikutnya. Materi yang terakhir yaitu materi kelima, perkembangan Islam di Spanyol. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa dalam penyebaran ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam di sana serta peradabannya, baik dalam hubungan politik, sosial maupun ekonomi dan peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam, jauh meninggalkan negara-negara tetangganya di Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains. Di samping itu juga peradabannya, yakni bangunan-bangunan fisik lainnya. Selanjutnya dari wilayah Spanyol ini mengalir berbagai pengetahuan untuk memajukan dan memperbaiki segala ketinggalannya, bahkan mencapai kejayaannya hingga abad ini sebagaimana yang kita alami saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.